Malam itu suamiku sedang mandi. Ponselnya menyala, menampilkan pesan dari kontak bernama kurir paket. Aku rindu kamu. Tersenyum sinis. Aku membalas, datanglah ke sini. Istriku tidak di rumah hari ini. Saat bel rumah berbunyi, wajah suamiku mendadak membeku. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang. Malam itu turun hujan rintik-rintik yang membuat udara di dalam kamar terasa lebih dingin dari biasanya. Jam di dinding sudah menunjukkan pukul 11 malam. Aku sedang bersandar di kepala tempat tidur, membaca sebuah buku novel yang baru saja kubeli kemarin sore. Suasana rumah sangat sepi, hanya terdengar suara gemericik air dari dalam kamar mandi. Suamiku sedang membersihkan diri setelah pulang bekerja larut malam. Katanya, ada banyak urusan kantor yang harus dia selesaikan sebelum akhir bulan. Aku, sebagai istri yang selama ini selalu percaya, hanya mengangguk dan menyiapkan air hangat untuknya. Pernikahan kami baru berjalan 3 tahun. Suamiku adalah tipe laki-laki yang sangat rapi, teratur, dan selalu berusaha terlihat sempurna di depan semua orang. Dia jarang sekali marah, selalu bertutur kata lembut, dan tidak pernah lupa membelikan hadiah kecil setiap kali habis gajian. Namun, akhir-akhir ini aku merasa ada sebuah jarak yang tidak kasat mata di antara kami. Dia menjadi terlalu manis, terlalu perhatian, seolah-olah sedang menutupi sebuah kesalahan besar. Insting seorang istri jarang sekali salah, tetapi aku tidak mau menjadi perempuan yang menuduh tanpa bukti. Aku selalu berpikir menggunakan logika yang jernih. Saat aku sedang membalik halaman buku, mataku tidak sengaja menangkap sebuah cahaya terang dari sisi lain kasur. Ponsel suamiku yang tergeletak tepat di atas nakas sebelah kiri menyala. Biasanya, aku tidak pernah peduli dengan urusan ponselnya. Kami memiliki kesepakatan untuk saling menghargai privasi masing-masing. Aku tidak pernah memeriksa isi tasnya, dan dia juga tidak pernah memeriksa isi pesan di ponselku. Namun, malam ini entah kenapa ada dorongan kuat di dalam dadaku untuk melihat layar yang sedang menyala terang itu. Aku menurunkan bukuku perlahan. Suara air dari dalam kamar mandi masih terdengar stabil, menandakan suamiku masih sibuk membilas tubuhnya. Dengan langkah pelan tanpa suara, aku bergeser ke sisi tempat tidurnya. Aku hanya ingin melihat sekilas, sekadar memastikan apakah itu pesan penting dari kantor atau hanya sekadar pemberitahuan dari aplikasi belanja daring. Layar ponsel itu menampilkan sebuah pemberitahuan pesan singkat. Nama kontak yang tertera di layar sangat biasa, tertulis, kurir JNT langganan. Awalnya aku berpikir, untuk apa seorang kurir mengirimkan pesan selarut ini? Apakah ada paket yang tertinggal atau paket yang akan dikirim besok pagi? Namun, ketika mataku membaca pratinjau pesan yang ada di bawah nama kontak tersebut, jantungku seolah berhenti berdetak selama beberapa detik. Kalimat yang tertulis di sana sangat pendek, tetapi memiliki daya hancur yang luar biasa. Aku rindu kamu. Aku mematung di samping tempat tidur. Napasku terasa tertahan di tenggorokan. Mataku tidak berkedip menatap layar ponsel yang mulai meredup sebelum akhirnya kembali gelap. Logikaku langsung bekerja dengan sangat cepat, menyusun kepingan-kepingan teka-teki yang selama ini berserakan di kepalaku. Tidak ada seorang kurir pengantar paket yang mengirimkan pesan rindu kepada pelanggannya pada pukul 11 malam. Itu adalah sebuah hal yang sangat mustahil. Satu-satunya penjelasan yang paling masuk akal adalah, nama kontak itu hanyalah sebuah samaran. Suamiku telah mengganti nama kontak perempuan lain dengan nama kurir untuk mengelabui mataku jika sewaktu-waktu aku tidak sengaja melihat ponselnya. Rasa marah, kecewa, dan sakit hati langsung menyerbu dadaku secara bersamaan. Tanganku mulai gemetar. Ada dorongan yang sangat besar untuk segera menggedor pintu kamar mandi, melempar ponsel ini ke wajahnya, dan berteriak memaki kebohongannya. Aku ingin melihat wajahnya hancur saat ketahuan. Aku ingin menangis dan memukul dadanya. Namun, aku menarik napas panjang dan mengembuskannya perlahan. Aku menutup mata sejenak untuk menenangkan gemuruh di dalam dadaku. Tidak. Aku tidak boleh bertindak bodoh. Jika aku langsung marah dan melabraknya sekarang, dia pasti akan mencari 1001 alasan untuk mengelak. Dia bisa saja mengatakan bahwa kurir itu salah kirim pesan, atau temannya sedang iseng meminjam ponsel kurir tersebut.
Laki-laki yang pintar berselingkuh biasanya juga sangat pintar memutarbalikkan fakta, dan membuat istrinya terlihat seperti perempuan yang terlalu cemburu dan tidak waras. Aku membuka mataku kembali. Tatapanku kini menjadi dingin dan penuh perhitungan. Aku harus memastikan siapa sebenarnya orang di balik nama kontak tersebut. Aku harus menjebak mereka berdua dalam permainan yang mereka buat sendiri. Aku kembali menatap ponsel yang layarnya sudah mati. Aku tahu kata sandi ponselnya, tetapi aku tidak perlu membukanya. Fitur ponsel cerdas masa kini memungkinkan kita untuk membalas pesan langsung dari layar yang terkunci tanpa harus memasukkan kata sandi. Aku menyentuh layar itu 2 kali hingga kembali menyala. Aku menekan dan menahan pemberitahuan pesan dari kurir JNT langganan tersebut hingga muncul papan ketik di bagian bawah layar. Jariku melayang di atas huruf-huruf di layar. Apa yang harus aku tulis? Jika aku membalas dengan kalimat marah atau bertanya siapa ini, selingkuhannya pasti akan langsung sadar bahwa yang memegang ponsel adalah istri sahnya. Dia akan langsung mundur dan menghapus semua jejak. Aku harus membalas seolah-olah aku adalah suamiku. Aku harus memberikan umpan yang tidak bisa dia tolak. Dengan bibir yang tersenyum sinis dan hati yang sedingin es, aku mengetik balasan dengan sangat hati-hati. Aku memilih setiap kata agar terdengar seperti kalimat yang akan diucapkan oleh seorang laki-laki yang sedang mencari kesempatan dalam kesempitan. Istriku tak di rumah hari ini. Datanglah sayang. Aku membaca ulang kalimat itu. Singkat, padat, dan sangat mengundang. Tanpa ragu sedikitpun, aku menekan tombol kirim. Pesan itu meluncur. Aku melihat tanda centang berubah menjadi warna biru yang menandakan bahwa pesanku sudah terkirim dan kemungkinan besar sudah dibaca. Mengingat perempuan itu pasti sedang memegang ponselnya menunggu balasan dari suamiku. Setelah pesan itu terkirim, aku segera menekan tombol daya agar layar ponsel kembali gelap. Aku meletakkan ponsel itu tepat di posisi semula. Aku bahkan mengingat dengan sangat rinci sudut kemiringannya dan jaraknya dari lampu tidur, memastikan tidak ada 1 sentimeter pun yang berubah. Suamiku adalah orang yang sangat teliti. Jika posisi ponselnya bergeser sedikit saja, dia pasti akan curiga bahwa ada orang lain yang menyentuhnya. Aku bergegas kembali ke sisi tempat tidurku. Aku merapikan selimut, mengambil buku novelku kembali, dan meletakkannya di atas dada. Aku mematikan lampu tidur di sebelah kananku, menyisakan cahaya remang-remang dari arah kamar mandi. Aku memiringkan tubuhku membelakangi pintu kamar mandi, memejamkan mata, dan mengatur napasku agar terdengar sangat teratur dan dalam, persis seperti orang yang sudah tertidur pulas. Beberapa menit kemudian, suara kucuran air dari pancuran berhenti. Terdengar suara pintu kamar mandi yang dibuka perlahan. Langkah kaki suamiku terdengar ringan menginjak lantai kayu kamar kami. Udara dingin yang membawa aroma sabun mandi menguar memenuhi ruangan. Di dalam kegelapan, di balik mataku yang terpejam, aku tersenyum tipis. Permainan baru saja dimulai. Aku akan menunggu dan melihat seberapa pintar suamiku menutupi kebusukannya malam ini. Suamiku berjalan keluar dari kamar mandi dengan handuk yang melilit di pinggangnya. Aku mengintip dari celah bulu mataku yang hanya terbuka sedikit, memantau setiap pergerakannya melalui pantulan cermin meja rias yang letaknya tepat di seberang tempat tidur. Cahaya dari lampu jalan yang menembus celah gorden cukup membantuku untuk melihat siluet tubuhnya dengan jelas. Dia mengeringkan rambutnya dengan handuk kecil, lalu berjalan mendekati nakas. Seperti dugaanku, hal pertama yang dia lakukan setelah mandi adalah memeriksa ponselnya. Dia mengambil benda pipi itu, menyentuh layarnya, dan wajahnya seketika diterangi oleh cahaya dari layar ponsel. Aku menahan napas, menunggu reaksi darinya. Melalui pantulan cermin, aku bisa melihat dengan sangat jelas bagaimana raut wajahnya berubah drastis dalam hitungan detik. Senyum santai yang tadinya terpasang di wajahnya menghilang tak berbekas. Matanya terbelalak lebar menatap layar. Tangannya yang memegang ponsel tampak sedikit gemetar. Dia mengusap layar itu dengan cepat, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja dia baca. Wajahnya yang tadinya kemerahan sehabis mandi air hangat kini berubah menjadi pucat pasi tanpa darah. Dia menelan ludah dengan susah payah. Tubuhnya kaku. Dia menoleh ke arahku dengan gerakan yang sangat pelan dan berhati-hati. Dia mencoba memastikan apakah aku sudah benar-benar tidur. Aku tetap mempertahankan posisi tubuhku,
tidak bergerak 1 mm pun, dan terus mengatur napasku senormal mungkin. Aku tahu saat ini otaknya pasti sedang bekerja keras, mencoba mencerna mengapa ada pesan balasan yang terkirim dari ponselnya, sementara dia sedang berada di dalam kamar mandi. Apakah ponselnya diretas? Ataukah istrinya yang membalas? Kepanikan menyelimuti seluruh bahasa tubuhnya. Dia mulai mondar-mandir tanpa suara di dekat lemari pakaian, mengacak-acak rambutnya sendiri dengan frustrasi. Dia terlihat sangat ketakutan. Dia pasti membayangkan bahwa malam ini kedoknya akan hancur berantakan. Tepat pada saat ketegangan di dalam kamar itu mencapai puncaknya, suara bel pintu depan berbunyi nyaring memecah kesunyian malam. Ting, tong. Langkah suamiku terhenti secara tiba-tiba. Dia membeku di tempatnya berdiri, persis seperti patung es. Matanya menatap horor ke arah pintu kamar. Bel pintu kembali berbunyi untuk kedua kalinya. Ting, tong. Ini adalah saat yang tepat bagiku untuk bereaksi. Aku mengerang pelan, berpura-pura baru saja terbangun dari tidur yang sangat lelap. Aku menggeliat, mengusap mataku, dan mengangkat kepala untuk menatapnya. Mas? Sapaku dengan suara serak khas orang bangun tidur. Ada yang menekan bel malam-malam begini. Tolong bukakan pintu. Siapa tahu penting. Suamiku tersentak kaget mendengar suaraku. Dia menoleh ke arahku dengan senyum yang sangat dipaksakan. Iya, sayang. Ini aku mau buka. Kamu tidur lagi saja, tidak apa-apa. Suaranya terdengar bergetar dan terbata-bata. Tidak apa-apa, aku ikut ke depan. Aku takut ada orang jahat. Ini sudah hampir tengah malam. Balasku sambil menyingkap selimut dan turun dari tempat tidur. Mendengar aku akan ikut ke depan, kepanikan di wajah suamiku semakin menjadi-jadi. Dia buru-buru memakai kaos dan celana pendeknya dengan gerakan serampangan. Jangan. Maksudku, kamu tunggu di sini saja. Biar aku yang periksa. Di luar dingin, cegahnya dengan nada yang terlalu cepat dan panik. Sudahlah, Mas. Ayo kita lihat sama-sama. Ucapku dengan nada keras kepala yang tidak bisa dibantah. Aku berjalan mendahuluinya keluar kamar. Suamiku tidak punya pilihan lain selain mengikutiku dari belakang dengan langkah yang terseret-seret. Aku bisa merasakan ketakutannya menguar di udara. Dia pasti membayangkan bahwa perempuan selingkuhannya sedang berdiri di depan pintu rumah kami sekarang, siap untuk merusak segala kebohongan yang telah dia bangun. Kami tiba di ruang tamu. Aku menyalakan lampu utama. Suamiku melangkah ke arah pintu dengan sangat pelan, seolah sedang berjalan menuju tiang gantungan. Tangannya yang bergetar meraih gagang pintu dan memutarnya. Pintu terbuka perlahan. Udara malam yang dingin langsung menerobos masuk. Di teras rumah kami, di bawah cahaya lampu jalan yang redup, berdiri seorang laki-laki. Bukan seorang perempuan berdandan cantik seperti yang mungkin ditakutkan oleh suamiku, melainkan seorang laki-laki muda yang mengenakan jaket seragam perusahaan ekspedisi berwarna merah. Dia memakai helm separuh wajah yang kacanya dibuka. Di tangannya terdapat sebuah kotak paket berukuran kecil. Suamiku melepaskan napas yang sangat panjang dan kasar, seolah baru saja lolos dari hukuman mati. Ketegangan di bahunya seketika menghilang. Dia tampak sangat bersyukur hingga hampir menangis melihat laki-laki di depannya. "Selamat malam, Pak. Benar ini rumah Bapak Dika?" tanya kurir itu dengan suara yang agak serak. "Iya, benar. Saya sendiri," jawab suamiku dengan suara yang mendadak kembali lantang dan penuh percaya diri. "Ini ada paket untuk Bapak," ucap kurir itu sambil menyodorkan kotak kecil tersebut. Suamiku menerimanya dengan senyum lebar. Dia lalu menoleh ke arahku yang berdiri di belakangnya. "Tuh kan, sayang, apa aku bilang? Oh, ini cuma kurir langganan yang sering mengantar paket untukku. Dia memang pekerja keras. Tadi sore dia sempat mengirim pesan kepadaku, bilang kalau dia kebetulan sedang lewat daerah sini sekalian jalan pulang, jadi sekalian mengantarkan kopi bubuk pesananku." Suamiku merangkai kebohongan itu dengan sangat lancar dan sempurna. Dia mengira alasannya sangat masuk akal untuk menutupi pesan di ponselnya tadi. Dia merasa sudah berhasil memenangkan permainan malam ini. "Oh, begitu. Rajin sekali malam-malam begini masih bekerja," ucapku sambil tersenyum ramah kepada kurir tersebut. Namun, di balik senyumku, mataku menatap tajam ke arah laki-laki berjaket merah itu.
Aku adalah orang yang sangat memperhatikan detail kecil. Laki-laki di depanku ini memakai jaket kurir. Tetapi ada banyak hal yang salah dari bahasa tubuhnya. Seorang kurir asli yang bekerja hingga larut malam pasti akan terlihat kelelahan. Ingin cepat-cepat menyelesaikan tugasnya, memberikan paket, meminta tanda tangan atau foto, lalu pergi. Tetapi laki-laki ini berbeda. Sejak pintu dibuka, matanya tidak fokus pada suamiku atau pada paket yang dia bawa. Matanya terus bergerak liar menyapu bagian dalam rumahku. Dia melihat ke arah langit-langit teras, tepat di mana kamera pengawas atau CCTV rumah kami terpasang. Matanya kemudian menembus masuk ke ruang tamu, memperhatikan tata letak sofa, meja televisi, dan pintu penghubung antara ruang tamu dan ruang keluarga. Laki-laki ini tidak sedang mengantarkan paket. Laki-laki ini sedang melakukan pengintaian. Dia sedang menghafal denah rumahku. Terima kasih banyak, Mas. Hati-hati di jalan, ucap suamiku sambil memberikan selembar uang pecahan Rp50.000 sebagai tip. Terima kasih, Pak. Permisi, jawab kurir itu. Dia menunduk sekilas, lalu berbalik dan berjalan menuju sepeda motornya yang diparkir agak jauh dari pagar rumah kami. Suamiku menutup pintu rumah dan menguncinya. Dia membalikkan badan dan memelukku dengan sangat erat. Maaf ya, sayang, tidurmu jadi terganggu karena tukang paket ini. Ayo kita kembali ke kamar, ucapnya dengan nada yang sangat riang, sangat bertolak belakang dengan kepanikannya 5 menit yang lalu. Dia berjalan mendahuluiku sambil menimang-nimang kotak paket di tangannya. Merasa dirinya adalah laki-laki paling pintar di dunia karena berhasil menipu istrinya. Aku berdiri diam di ruang tamu selama beberapa saat. Aku menatap punggung suamiku yang menjauh. Selingkuhannya ternyata tidak bodoh. Perempuan itu menggunakan kurir bayaran untuk mengantarkan paket sebagai alibi jika situasi di rumah sedang tidak aman, atau jika pesan kode yang dia kirim terbaca oleh orang lain. Permainan ini ternyata jauh lebih rapi dan berbahaya dari yang aku bayangkan. Tetapi mereka salah memilih lawan. Aku tidak akan membiarkan orang-orang ini menginjak-injak harga diriku di rumahku sendiri. Silakan nikmati rasa amanmu malam ini, Mas, bisikku di dalam hati sambil tersenyum dingin. Besok pagi, aku akan memastikan siapa sebenarnya kurir palsu itu. Aku mematikan lampu ruang tamu dan menyusul suamiku masuk ke dalam kamar. Suamiku merebahkan tubuhnya di atas kasur dan dalam hitungan menit, suara dengkurannya yang halus mulai terdengar memenuhi ruangan. Dia tertidur dengan sangat pulas. Terlihat begitu damai seolah tidak ada satupun dosa yang dia sembunyikan di balik selimut tebal itu. Laki-laki itu benar-benar mengira bahwa dia telah berhasil membodohiku dengan sandiwara murahan tentang paket kopi dan kurir yang bekerja larut malam. Aku memandangi wajahnya dari sisi tempat tidurku dengan perasaan yang bercampur aduk antara muak, marah, dan rasa ingin tahu yang semakin membara. Aku melirik jam dinding. Waktu menunjukkan pukul 11:30 malam. Hujan di luar sudah sepenuhnya berhenti, menyisakan hawa dingin yang menusuk tulang dan aroma tanah basah yang menyeruak masuk dari celah jendela. Otakku terus berputar memikirkan tatapan mata laki-laki berjaket merah tadi. Tatapan itu bukan tatapan seseorang yang kelelahan mengantar barang. Tatapan itu adalah tatapan seorang pengintai. Aku harus bertindak sekarang sebelum jejak laki-laki itu menghilang di telan malam. Dengan sangat perlahan, aku menyingkap selimut dan turun dari tempat tidur. Aku memastikan langkah kakiku tidak menimbulkan suara decit sedikit pun di atas lantai kayu. Aku mengambil sebuah jaket tebal dari dalam lemari dan memakainya untuk menahan hawa dingin. Sebelum keluar dari kamar, aku melirik suamiku sekali lagi. Dengkurannya masih teratur. Sempurna. Aku berjalan keluar menuju dapur, mengambil kantong plastik berisi sampah rumah tangga yang memang sudah penuh sejak sore tadi. Jika suamiku tiba-tiba terbangun dan mencari keberadaanku, aku memiliki alasan yang sangat masuk akal bahwa aku tidak bisa tidur, karena teringat belum membuang sampah ke bak depan rumah agar bisa diambil oleh petugas kebersihan besok pagi. Aku membuka pintu depan dengan sangat hati-hati, memastikan engselnya tidak berbunyi. Udara malam langsung menyapu wajahku. Aku meletakkan kantong sampah itu ke dalam bak sampah di luar pagar. Setelah itu, pandanganku menyapu jalanan perumahan yang sepi dan remang-remang. Hanya ada deretan rumah yang tertutup rapat dan lampu jalan yang menyala dengan warna kuning pudar. Mataku terpaku pada sebuah bayangan di ujung gang perumahan.
berjarak sekitar 50 meter dari rumahku. Di bawah sinar lampu jalan yang berkedip-kedip, aku melihat siluet laki-laki berjaket merah itu. Dia masih di sana. Sepeda motornya tampaknya mengalami masalah. Dia terlihat membungkuk, mencoba mengutak-atik bagian mesin motornya sambil beberapa kali menendang tuas penyala mesin. Namun mesin itu tetap mati dan hanya mengeluarkan suara batuk yang parah. Ini adalah kesempatan yang tidak boleh aku sia-siakan. Aku merapatkan resleting jaketku dan berjalan dengan langkah cepat namun tanpa suara menyusuri trotoar. Semakin dekat aku dengannya, semakin jelas aku bisa mendengar umpatan-umpatan kasar yang keluar dari mulut laki-laki itu. Dia terlalu sibuk mengurus sepeda motornya yang mogok hingga tidak menyadari kehadiranku yang sudah berdiri tepat di belakangnya. Malam yang buruk untuk sebuah sepeda motor yang mogok, bukan? Sapaku dengan suara yang sangat tenang dan dingin, memecah kesunyian malam. Laki-laki itu tersentak kaget bukan main. Dia melompat mundur hingga punggungnya hampir menabrak tiang listrik. Wajahnya menegang saat melihatku berdiri di hadapannya dengan kedua tangan terlipat di depan dada. Dia pasti mengenali wajahku sebagai istri dari laki-laki yang baru saja dia datangi beberapa menit yang lalu. "Ibu, ada apa ya, Bu?" Tanyanya dengan nada suara yang bergetar. Dia mencoba tersenyum, tetapi senyum itu terlihat sangat kaku dan dipaksakan. Matanya bergerak gelisah menatap sekeliling jalanan yang sepi, seolah mencari jalan untuk melarikan diri. "Tidak perlu berpura-pura bodoh di hadapanku," ucapku sambil melangkah maju satu langkah, memangkas jarak di antara kami. "Aku tahu kamu bukan kurir sungguhan. Dan aku sangat tahu bahwa pesan singkat yang masuk ke ponsel suamiku 1 jam yang lalu dengan tulisan, 'Aku rindu kamu,' itu berasal dari nomor yang kamu gunakan. Kamu pikir aku perempuan yang buta huruf dan tidak bisa membaca?" Wajah laki-laki itu semakin pucat pasi. Dia menelan ludah dengan susah payah. Saya tidak mengerti maksud ibu. Saya cuma kurir ekspedisi." "Pesan apa?" "Saya tidak pernah mengirim pesan seperti itu." "Ibu pasti salah paham," sangkalnya dengan suara yang dibuat-buat agar terdengar seperti orang yang sedang kebingungan dan difitnah. Aku tersenyum sinis. "Salah paham? Baiklah. Kalau memang aku salah paham, ayo kita selesaikan masalah ini di kantor polisi sekarang juga. Di ujung perumahan ini ada pos polisi yang berjaga 24 jam. Aku akan melaporkanmu atas tuduhan pelecehan seksual secara lisan karena mengirimkan pesan mesum ke nomor warga perumahan, dan juga tuduhan mengganggu kenyamanan. Oh, jangan lupa, aku memiliki bukti tangkapan layar dari pesan itu, nomor teleponmu, dan rekaman kamera pengawas rumahku yang merekam wajahmu dengan sangat jelas saat kamu berdiri mengamati isi rumahku tadi. Apakah kamu siap kehilangan pekerjaanmu yang berharga ini dan tidur di balik jeruji besi?" Mendengar ancamanku yang terucap dengan nada datar namun mematikan, pertahanan laki-laki itu langsung runtuh. Dia menjatuhkan kunci pas yang sedari tadi dia pegang ke atas aspal. Tubuhnya gemetar. Dia menangkupkan kedua tangannya di depan dada, memasang wajah memelas seperti seorang anak kecil yang tertangkap basah mencuri permen. "Ampun, Bu. Tolong jangan laporkan saya ke polisi. Saya ini orang miskin, Bu. Saya hanya orang suruhan. Saya dibayar untuk melakukan semua ini," rengeknya dengan suara yang tiba-tiba berubah menjadi sangat memelas. Aku menatapnya dengan tatapan tajam, mencoba membaca kejujuran di balik bola matanya yang bergerak-gerak gelisah. "Siapa yang menyuruhmu? Katakan semuanya dengan jujur, atau aku benar-benar akan berteriak sekarang juga agar satuan pengamanan perumahan ini menangkapmu dan menyeretmu ke kantor polisi." "Namanya Nona Anita, Bu," jawabnya dengan sangat cepat, seolah kata-kata itu sudah berada di ujung lidahnya sejak tadi. "Dia yang membayar saya. Saya tidak tahu apa-apa soal hubungan mereka, Bu. Saya hanya seorang kurir lepasan yang sedang butuh uang tambahan. Nona Anita menyuruh saya menyimpan nomor Bapak Dika dan memberikan instruksi. Kalau dia meminta saya mengirim pesan kode seperti tadi, itu artinya dia sedang ingin memastikan apakah rumah Bapak sedang aman atau tidak. Kalau pesannya dibalas oleh Bapak, saya tinggal melapor padanya. Tetapi kalau situasinya berbahaya atau ada ibu di rumah, saya harus datang mengantarkan paket kopi ini sebagai alasan agar kedok mereka tidak terbongkar." Dia menjelaskan semuanya dengan napas terengah-engah. Ceritanya terdengar sangat masuk akal.
Semua kepingan teka-teki itu seolah menemukan tempatnya. Suamiku berselingkuh dengan seorang perempuan bernama Anita yang sangat licik dan penuh perhitungan. Perempuan itu menggunakan jasa orang ketiga untuk mengamankan hubungan gelap mereka. "Berapa dia membayarmu untuk pekerjaan kotor ini?" tanyaku dengan nada merendahkan. "500.000 rupiah untuk setiap kali saya diminta mengantar paket pura-pura." "Bu, tolong maafkan saya. Saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi. Saya akan memblokir nomor Nona Anita malam ini juga," ucapnya sambil terus menundukkan kepala. Aku terdiam selama beberapa saat, membiarkan keheningan malam kembali menyelimuti kami. Ada sesuatu yang terasa sangat ganjil di dalam hatiku. Instingku mengatakan ada yang tidak beres dengan laki-laki ini. Dia mengaku sebagai orang miskin yang putus asa, tetapi jaket kulit yang dia pakai di balik rompi kurirnya terlihat cukup mahal. Dia mengaku ketakutan, tetapi dia membocorkan nama bos yang membayarnya dengan terlalu mudah, tanpa perlawanan sedikit pun. Seorang kurir sewaan yang bekerja di dunia gelap biasanya memiliki kesetiaan yang lebih tinggi demi menjaga sumber penghasilannya, atau setidaknya mencoba berbohong sedikit lebih lama. Tetapi laki-laki ini menyerah hanya dengan satu gertakan. Namun, untuk saat ini, aku tidak ingin memperlihatkan kecurigaanku kepadanya. Aku harus memanfaatkan situasi ini untuk keuntunganku sendiri. Aku membutuhkan bidak catur yang bisa aku gerakkan untuk menghancurkan Anita dan suamiku. "Dengar baik-baik," ucapku sambil menunjuk tepat ke depan wajahnya. "Aku tidak akan melaporkanmu ke polisi malam ini. Tetapi dengan satu syarat yang tidak bisa ditawar sama sekali. Mulai detik ini, kamu tidak lagi bekerja untuk perempuan murahan bernama Anita itu. Kamu bekerja untukku. Kamu akan menjadi mata-mata untukku. Apapun rencana yang perempuan itu perintahkan kepadamu, kamu harus melaporkannya kepadaku terlebih dahulu. Kamu mengerti?" Laki-laki itu mengangguk dengan sangat cepat, terlihat sangat patuh dan lega. Saya mengerti, Bu. Saya akan melakukan apapun yang Ibu perintahkan asalkan saya tidak dimasukkan ke dalam penjara. Saya berjanji akan membantu Ibu menjebak mereka berdua." "Bagus. Berikan ponselmu," perintahku. Dia merogoh saku celananya dengan tangan gemetar dan menyerahkan ponselnya kepadaku. Aku memasukkan nomor ponselku ke dalam kontaknya dengan nama samaran yang tidak akan mencurigakan. Setelah itu, aku mengembalikan ponsel itu kepadanya. "Jangan pernah berani mencoba menipuku atau melarikan diri dariku. Aku sudah mencatat pelat nomor sepeda motormu dan aku memiliki bukti kuat untuk menjebloskanmu ke penjara kapan saja aku mau. Tunggu instruksi dariku besok," ancamku sebagai penutup pembicaraan kami malam itu. "Baik, Bu. Terima kasih banyak atas kebaikan Ibu," ucapnya sambil menunduk berkali-kali. Aku membalikkan badan dan berjalan kembali menuju rumahku tanpa menoleh ke belakang. Angin malam berhembus semakin kencang, menembus lapisan jaketku. Di dalam kepalaku, nama Anita terus terngiang-ngiang bagaikan racun yang mematikan. Suamiku dan selingkuhannya telah bermain api di dalam rumah tanggaku. Sekarang, giliran aku yang akan membakar mereka berdua hingga menjadi abu. Namun, kecurigaanku terhadap kurir tadi sama sekali tidak menghilang. Laki-laki itu terlalu pintar berakting. Ada rahasia yang jauh lebih gelap yang sedang dia sembunyikan dariku, dan aku akan mencari tahu kebenarannya besok pagi, dengan bantuan satu-satunya orang yang paling bisa aku percaya di dunia ini. Aku membuka pintu rumah dengan pelan, menguncinya rapat-rapat, dan kembali ke kamar untuk tidur di samping laki-laki yang sebentar lagi akan menangisi kebodohannya sendiri. Pagi harinya, matahari bersinar sangat cerah, seolah mengejek awan mendung yang sedang menyelimuti hatiku. Suamiku bangun dengan senyum sumringah di wajahnya, bersikap manis seperti biasa. Dia memelukku dari belakang saat aku sedang memasak sarapan di dapur, mencium puncak kepalaku, dan mengucapkan kata-kata cinta yang kini terdengar bagaikan suara piringan hitam yang rusak di telingaku. "Masakanmu selalu wangi, sayang." "Oh iya. Nanti malam aku sepertinya akan pulang sedikit terlambat lagi. Ada rapat evaluasi bulanan bersama jajaran direksi yang tidak bisa aku tinggalkan," ucapnya sambil mengunyah roti panggang di meja makan. Aku menahan rasa mual yang tiba-tiba bergejolak di dalam perutku. Aku tahu persis bahwa rapat direksi itu hanyalah kebohongan belaka. Dia pasti sedang menyusun rencana untuk bertemu dengan Anita.
Aku memaksakan sebuah senyum yang terlihat tulus dan menganggukkan kepala. Tidak apa-apa, Mas. Semangat bekerjanya ya. Jangan lupa makan siang agar tidak sakit. Balasku dengan nada suara yang penuh perhatian. Setelah suamiku berangkat bekerja dengan mobilnya, aku tidak membuang waktu sedetik pun. Aku segera membersihkan diri, berganti pakaian yang nyaman, dan mengambil kotak paket berisi kopi bubuk yang semalam ditinggalkan oleh suamiku di atas meja ruang tamu. Aku memasukkan kotak itu ke dalam tas tanganku, bersama dengan secari kertas yang berisi nomor resi pengiriman yang tertera di kotak tersebut, serta nomor pelat sepeda motor kurir semalam yang sudah aku hafal di luar kepala. Aku mengeluarkan mobilku dari garasi dan melaju membelah jalanan kota yang mulai padat oleh kendaraan. Tujuanku pagi ini hanya satu, yaitu rumah Sari. Sari adalah sahabat lamaku sejak kami masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Dia adalah seorang perempuan lajang yang bekerja secara lepas sebagai desainer grafis. Namun, di balik pekerjaannya itu, Sari memiliki keahlian khusus yang tidak banyak orang tahu. Dia adalah seorang ahli penelusuran jejak digital. Jika kamu ingin mengetahui rahasia seseorang di dunia maya, Sari adalah orang yang tepat untuk membongkarnya hingga ke akar-akarnya. Aku tiba di rumah Sari setengah jam kemudian. Dia membukakan pintu dengan rambut yang masih berantakan dan kacamata tebal yang bertengger di hidungnya. Tangannya memegang secangkir kopi hitam yang masih mengepul. Ya ampun, Vera. Tumben sekali kamu datang ke rumahku sepagi ini tanpa memberi kabar terlebih dahulu. Ada angin apa? Sapanya sambil mengerutkan kening. Aku sedang tidak ingin berbasa-basi, Sari. Rumah tanggaku sedang berada di ujung tanduk, dan aku butuh bantuanmu sekarang juga. Ucapku dengan wajah serius sambil melangkah masuk ke dalam rumahnya tanpa menunggu dipersilakan. Mendengar nada suaraku yang tegang, ekspresi wajah Sari langsung berubah menjadi sangat serius. Dia meletakkan cangkir kopinya di atas meja dan mengunci pintu depan. Duduklah. Ceritakan semuanya kepadaku dari awal sampai akhir. Apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh suamimu? Aku duduk di sofa ruang tamunya dan mulai menceritakan semua kejadian semalam tanpa ada satupun detail yang terlewat. Aku menceritakan tentang pesan masuk dari kurir, balasan yang aku kirimkan, kedatangan laki-laki berjaket merah, hingga hasil interogasiku di ujung jalan perumahan. Sari mendengarkan ceritaku dengan saksama, matanya membesar karena terkejut dan marah saat mendengar nama Anita disebut. Laki-laki memang semuanya sama saja. Selalu menggunakan otak yang salah saat bertindak, gerutu Sari dengan nada penuh emosi. Jadi, apa yang ingin kamu minta dariku sekarang? Aku mengeluarkan secari kertas dari dalam tasku dan meletakkannya di atas meja. Ini adalah nama selingkuhannya, Anita. Ini nomor pelat sepeda motor kurir bayaran itu. Dan ini adalah nomor resi dari paket palsu yang dia bawa semalam. Aku merasa ada yang tidak beres dengan kurir itu. Dia menyerah terlalu mudah saat aku ancam. Aku ingin kamu melacak siapa sebenarnya Anita ini dan apakah dia memiliki hubungan lain dengan si kurir. Sari menyeringai lebar. Ini adalah keahlian utamaku. Beri aku waktu sebentar. Sari menyalakan komputer meja miliknya yang dilengkapi dengan 2 layar monitor besar. Jari jemarinya mulai menari di atas papan ketik dengan kecepatan yang mengagumkan. Dia membuka berbagai macam jendela aplikasi, memasukkan kata kunci, menelusuri nomor kendaraan melalui basis data terbuka, dan melacak nama Anita melalui berbagai platform media sosial yang saling terhubung. Aku duduk di sebelahnya dengan jantung yang berdebar kencang, menatap deretan angka dan gambar yang berkedip-kedip di layar monitor. Sekitar 45 menit kemudian, Sari menghela napas panjang dan menghentikan pergerakan tangannya. Bingo! Aku menemukan sesuatu yang sangat menarik, Vera. Dan bersiaplah, karena kebenaran ini mungkin akan membuatmu merasa sangat terkejut sekaligus jijik. Ucap Sari sambil menunjuk ke arah salah satu layar monitornya. Aku mencondongkan tubuhku ke depan. Di layar itu, terpampang sebuah akun media sosial milik seorang perempuan berwajah cantik dengan riasan tebal dan pakaian yang terlihat mahal. Namanya adalah Anita Larasati. Di profilnya, dia terlihat seperti seorang perempuan lajang yang kaya raya dan sering berlibur ke luar negeri. Ini Anita, ucap Sari. Tetapi, jangan tertipu dengan penampilan luarnya yang mewah ini. Aku menelusuri foto-foto lamanya yang ditandai oleh teman-teman sekolahnya bertahun-tahun yang lalu.
Lihat foto yang satu ini. Sari membuka sebuah foto usang yang kualitasnya sudah menurun. Foto itu adalah sebuah foto pernikahan sederhana yang diadakan di depan sebuah rumah kecil. Anita terlihat memakai kebaya putih yang murah, tersenyum lebar sambil menggandeng lengan seorang laki-laki yang menjadi pengantin prianya. Mataku terbelalak lebar hingga rasanya hampir melompat keluar dari rongganya. Jantungku bergemuruh hebat. Laki-laki yang berdiri di sebelah Anita dalam foto pernikahan itu adalah laki-laki yang sama persis dengan kurir berjaket merah yang datang ke rumahku semalam. Dia adalah Hendra. Tunggu dulu, ini adalah kurir itu, seruku dengan suara tertahan. Jadi, kurir yang mengaku sebagai orang suruhan itu sebenarnya adalah suami sah dari Anita. Sari mengangguk dengan wajah muram. Tepat sekali. Mereka berdua adalah sepasang suami istri. Dari rekam jejak digital yang aku temukan, mereka memiliki banyak sekali hutang pinjaman daring yang belum terbayar. Mereka bukan orang kaya. Semua kemewahan Anita di media sosial hanyalah sebuah kepalsuan untuk menarik perhatian laki-laki hidung belang yang memiliki banyak uang. Ini bukan sekadar kasus perselingkuhan biasa, Vera. Suamimu sedang menjadi target dari sindikat pemerasan suami istri. Pernyataan Sari menghantam kepalaku bagaikan palu godam. Semuanya menjadi sangat masuk akal sekarang. Pantas saja kurir itu menatap kondisi rumahku dengan sangat jeli. Pantas saja dia menyerahkan nama Anita dengan sangat mudah saat aku ancam. Karena itu memang bagian dari rencana cadangan mereka jika ketahuan. Anita bertugas untuk merayu suamiku, sementara Hendra suaminya bertugas memantau situasi, menghafal denah rumah, dan memastikan kapan rumah dalam keadaan kosong. Tetapi untuk apa mereka membutuhkan rumah yang kosong? Pemerasan biasanya dilakukan di hotel atau apartemen. Mengapa mereka bersikeras ingin masuk ke dalam rumahku? Pikiranku tiba-tiba tertuju pada kotak paket yang masih berada di dalam tasku. Aku segera mengambil kotak itu dan meletakkannya di atas pangkuanku. Vera, apa itu? Tanya Sari dengan dahi berkerut. Ini adalah paket kopi bubuk yang diantarkan oleh Hendra semalam. Suamiku mengira ini hanyalah alibi agar dia bisa bertemu dengan Hendra. Jawabku sambil mengamati kotak kardus yang tersegel rapi dengan selotip bening itu. Aku mengambil sebuah gunting dari atas meja Sari dan memotong selotip tersebut. Aku membuka penutup kardusnya. Di dalamnya, terdapat sebuah kemasan plastik aluminium foil berwarna perak yang berisi bubuk kopi murni. Aromanya sangat harum. Namun, berat bungkusan itu terasa sedikit ganjil saat aku mengangkatnya. Dengan sangat hati-hati, aku merobek bagian atas kemasan plastik itu. Aku menuangkan sebagian bubuk kopi itu ke atas sebuah piring kecil yang ada di meja Sari. Aku menggunakan ujung gunting untuk mengais gundukan bubuk kopi berwarna hitam pekat tersebut. Tiba-tiba, ujung guntingku membentur sebuah benda keras yang tersembunyi di dasar bungkusan. Aku dan Sari saling berpandangan dengan wajah tegang. Aku menggunakan dua jariku untuk menarik benda itu keluar dari tumpukan kopi. Benda itu dibungkus rapat dengan plastik kedap air yang sangat tipis agar tidak kotor. Aku membersihkan sisa bubuk kopi yang menempel di luar plastiknya dan menatap benda itu dengan perasaan ngeri yang menjalar ke seluruh pembuluh darahku. Itu adalah sebuah alat perekam suara dan kamera mini nirkabel yang bentuknya sangat kecil. Hanya sebesar ibu jari orang dewasa. Di bagian ujungnya, terdapat sebuah lampu indikator berukuran sangat kecil yang berkedip lambat memancarkan warna merah. Alat itu sedang menyala dan merekam setiap suara yang ada di sekitarnya. Ya Tuhan, bisik Sari sambil menutup mulutnya karena terkejut. Mereka berniat menaruh kamera pengintai di dalam rumahmu. Mereka ingin merekam adegan perselingkuhan suamimu di rumahnya sendiri, untuk kemudian digunakan sebagai senjata pemerasan bernilai miliaran rupiah. Suamimu benar-benar sangat bodoh dan buta karena nafsu. Aku mencengkeram kamera mini itu dengan sangat kuat hingga buku-buku jariku memutih. Rasa sakit hatiku karena dikhianati oleh suamiku kini berubah menjadi kemarahan yang membakar jiwa. Suamiku bukan hanya seorang pengkhianat, tetapi dia juga telah membawa bahaya besar yang mengancam harta benda dan keselamatan di dalam rumah tanggaku. Jika aku tidak mengetahui hal ini, rumah yang aku bangun dengan susah payah ini akan menjadi tempat kejadian perkara untuk sebuah kasus pemerasan yang memalukan. Aku menatap layar monitor Sari yang masih menampilkan wajah palsu Anita, lalu beralih menatap kamera mini di tanganku.
Laki-laki bodoh yang menjadi suamiku itu mungkin berpikir bahwa dia adalah pemain utama dalam perselingkuhan ini. Anita dan Hendra mungkin berpikir bahwa mereka adalah penipu jenius yang akan segera menjadi kaya raya. Mereka semua salah. Mulai detik ini, panggung sandiwara ini adalah milikku. Aku yang akan menjadi dalang utama yang menggerakkan mereka semua menuju kehancuran yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Aku tidak akan membiarkan sepeser pun uangku jatuh ke tangan sindikat penipu kotor ini. Dan untuk suamiku, aku akan memastikan dia menerima kado perpisahan yang akan menghancurkan kesombongannya hingga rata dengan tanah. Sari, ucapku dengan suara yang sangat dingin dan penuh wibawa. Bantu aku menyiapkan sebuah rencana. Kita akan menjebak pemburu ini masuk ke dalam kandang yang mereka buat sendiri. Aku akan membuat mereka memohon ampun di hadapanku. Aku duduk terdiam menatap kamera pengintai berukuran sangat kecil yang tergeletak di atas piring kecil di meja kerja Sari. Benda sekecil itu telah dirancang untuk menghancurkan hidupku, merampas keamananku, dan merampok harta benda yang telah aku kumpulkan dengan susah payah selama bertahun-tahun. Rasa marah yang mendidih di dalam dadaku perlahan-lahan berubah menjadi sebuah tekad yang sedingin es. Aku tidak akan membiarkan sepasang penipu murahan dan seorang suami yang bodoh menghancurkan apa yang menjadi milikku. Sari mengambil pinset dan membalikkan benda kecil itu dengan sangat hati-hati, seolah benda itu adalah sebuah bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Dia mengamati deretan angka seri yang tercetak sangat kecil di bagian belakang alat tersebut, lalu mengetikkan angka-angka itu ke dalam mesin pencari di komputernya. Jari-jarinya bergerak dengan sangat lincah, mencari celah keamanan dari perangkat keras murahan yang sering dijual di pasar gelap tersebut. Alat ini menggunakan koneksi nirkabel jarak dekat dan juga memiliki ruang penyimpanan internal kecil. Jelas Sari sambil terus menatap layar monitornya yang penuh dengan baris kode. Tetapi, aku punya sebuah ide yang jauh lebih brilian. Vera, daripada kita mengutak-atik kamera ini dan berisiko membuat mereka sadar bahwa kita sudah menemukan rahasianya, lebih baik kita menyerang gawai yang mereka gunakan. Aku mengernyitkan dahi, mencoba memahami rencana sahabatku itu. Menyerang gawai mereka? Bagaimana caranya? Aku hanya memiliki nomor telepon seluler laki-laki yang bernama Hendra itu. Sari tersenyum penuh kemenangan. Itu sudah lebih dari cukup. Aku akan membuat sebuah tautan palsu. Kamu kirimkan tautan itu kepada Hendra melalui pesan singkat. Katakan kepadanya bahwa itu adalah tautan yang berisi jadwal penerbanganmu atau daftar kegiatanmu selama berada di luar kota, agar dia bisa memantau kapan rumahmu benar-benar kosong. Begitu dia menekan tautan tersebut, sebuah program kecil akan menyusup masuk ke dalam ponselnya tanpa dia sadari. Program itu akan memberikanku akses penuh untuk menyadap mikrofon di ponselnya. Kita akan bisa mendengar setiap percakapan yang dia lakukan dengan istrinya. Rencana itu terdengar sangat gila namun pada saat yang sama sangat sempurna. Aku mengangguk setuju tanpa berpikir dua kali. Sementara Sari sibuk meracik program jebakannya, aku memberanikan diri untuk pulang ke rumah agar suamiku tidak merasa curiga dengan kepergianku yang terlalu lama. Setibanya di rumah, aku mendapati suamiku sedang duduk di ruang keluarga sambil menonton televisi. Wajahnya terlihat sangat santai, seolah beban berat yang sempat menimpanya semalam sudah menguap begitu saja. Ketika mendengar suara pintu terbuka, dia menoleh dan menyambutku dengan senyuman yang sangat hangat. "Kamu dari mana saja, sayang? Aku mencarimu ke seluruh ruangan rumah sejak aku bangun tidur siang tadi," tanyanya dengan nada suara yang penuh kasih sayang. Aku menatap wajahnya selama beberapa detik, mencoba mencari sedikit saja rasa bersalah atau penyesalan di matanya. Tetapi tidak ada apa-apa di sana. Hanya ada sebuah topeng kebohongan yang terpasang dengan sangat rapi. Perutku kembali terasa mual, tetapi aku memaksa sudut bibirku untuk tertarik ke atas, membentuk sebuah senyuman balasan yang tak kalah manisnya. "Aku baru saja pulang dari rumah Sari, Mas. Ada beberapa urusan pekerjaan sampingan yang harus kami bicarakan," jawabku sambil meletakkan tas tanganku di atas meja. "Oh iya, aku punya sebuah kabar. Akhir pekan ini aku ditugaskan oleh kantor untuk pergi ke luar kota. Ada peresmian cabang baru perusahaan yang mengharuskan perwakilan dari timku untuk hadir. Aku mungkin akan menginap selama 2 malam di sana." Mata suamiku seketika berbinar terang, meskipun dia dengan cepat berusaha menyembunyikannya dengan raut wajah sedih yang dibuat-buat. "Benarkah?
Akhir pekan ini? Padahal aku berencana mengajakmu makan malam romantis di luar. Sayang sekali kamu harus pergi bekerja. Tetapi tidak apa-apa, pekerjaanmu juga penting. Jangan lupa jaga kesehatan selama berada di sana ya. Tentu saja, Mas. Aku akan selalu menjaga diriku, balasku dengan nada lembut, padahal di dalam kepalaku aku sedang merencanakan bagaimana caranya menghancurkan masa depannya. Setelah percakapan singkat itu, aku masuk ke dalam kamar tidur dan mengunci pintu dari dalam. Aku mengeluarkan ponselku dan membuka ruang obrolan dengan Hendra. Aku mengetik sebuah pesan dengan sangat hati-hati, memastikan nada bahasaku terdengar seperti seorang wanita yang memegang kendali atas dirinya. Aku akan pergi keluar kota besok Jumat pagi dan baru akan kembali pada hari Minggu sore. Rumahku akan kosong sepenuhnya selama akhir pekan ini. Ini adalah jadwal detail perjalananku agar kamu tahu persis kapan kamu harus bersiaga. Berikan informasi ini kepada perempuan bernama Anita itu. Ingat, laporkan setiap pergerakannya kepadaku. Setelah mengetik pesan tersebut, aku menyisipkan tautan palsu yang telah dikirimkan oleh Sari beberapa menit yang lalu. Aku menekan tombol kirim dan menunggu dengan jantung yang berdebar cukup kencang. Tidak sampai 5 menit, pesan itu menunjukkan tanda centang biru. Hendra sudah membacanya. Beberapa detik kemudian, pesan balasan darinya masuk. Baik, Bu. Saya sudah membuka tautan jadwalnya. Saya akan segera melaporkan hal ini kepada Nona Anita. Ibu tenang saja. Saya ada di pihak Ibu sekarang. Aku tersenyum sinis membaca balasan menjijikan itu. Dia benar-benar mengira aku adalah seorang istri bodoh yang bisa dia tipu dengan mudah. Tidak lama berselang, ponselku bergetar. Sebuah panggilan suara masuk dari Sari. Aku segera mengangkatnya dan mendekatkan ponsel itu ke telingaku. Vera, ikan sudah memakan umpannya, ucap Sari dengan suara berbisik yang penuh semangat. Laki-laki bodoh itu menekan tautannya. Aku sudah berhasil masuk ke dalam sistem ponselnya dan menyalakan mikrofonnya dari jarak jauh. Dengarkan ini, aku akan menyambungkan suaranya ke panggilan kita. Suara Sari menghilang, digantikan oleh suara gemerisik pelan, lalu terdengar suara pintu yang ditutup dengan keras. Kemudian, aku mendengar suara langkah kaki dan suara seorang perempuan yang sedang tertawa nyaring. Itu pasti suara Anita. Bagaimana, sayang? Apakah istri bodohnya itu benar-benar percaya dengan sandiwara paket semalam? Tanya Anita dengan nada suara yang sangat manja dan penuh kemenangan. Percaya 100%. Jawab suara laki-laki yang sangat aku kenali sebagai suara Hendra. Dia bahkan mencegatku di jalan dan mengancamku. Dia menyuruhku menjadi mata-mata untuknya. Dia mengira aku akan mengkhianatimu demi ancaman murahan seperti itu. Benar-benar perempuan dungu. Keduanya tertawa terbahak-bahak. Tawa mereka terdengar sangat menyakitkan telinga. Aku mengepalkan tanganku dengan sangat kuat hingga kuku-kukuku menusuk telapak tangan. Lalu, apa rencananya sekarang? Tanya Anita lagi. Istri dungu itu baru saja mengirimkan pesan kepadaku. Dia bilang dia akan pergi keluar kota dari hari Jumat sampai hari Minggu. Rumah itu akan kosong melompong. Ini adalah kesempatan emas kita. Anita. Kamu hubungi laki-laki hidung belang bernama Dika itu, buat janji untuk bertemu di rumahnya pada hari Jumat malam. Katakan kepadanya bahwa kamu ingin merasakan sensasi bermesraan di kamar tidur utama miliknya. Tentu saja. Laki-laki tua bangka itu pasti akan langsung kegirangan. Dia sangat mudah dikendalikan. Uangnya sangat banyak, tetapi otaknya sangat kosong. Sahut Anita dengan nada merendahkan suamiku. Bagus. Ucap Hendra dengan nada penuh keserakahan. Sementara kalian berdua sibuk di ruang tengah atau di dalam kamar, pastikan kamu membuka sedikit slot jendela belakang di dekat dapur. Aku akan menyusup masuk melalui jendela itu. Aku akan mengambil barang-barang berharga yang bisa aku temukan di ruang kerjanya. Lalu aku akan memasang kamera pengintai dan alat perekam suara di sudut yang paling strategis. Setelah kita mendapatkan rekaman video perselingkuhan mereka yang sedang tidak memakai pakaian, kita akan memiliki senjata yang mematikan. Berapa banyak uang yang akan kita peras darinya kali ini, sayang? Tanya Anita dengan suara yang dipenuhi gairah keserakahan. Minimal 2 miliar rupiah, jawab Hendra dengan mantap.
Laki-laki bernama Dika itu adalah seorang manajer tingkat atas di sebuah perusahaan besar. Dia tidak akan mau nama baiknya hancur dan karirnya hancur berantakan karena sebuah video skandal. Dia pasti akan membayar berapapun harga yang kita minta agar video itu tidak sampai ke tangan istrinya dan pimpinan perusahaannya. Setelah kita mendapatkan uang itu, kita akan menghilang dari kota ini dan memulai hidup baru. Panggilan itu kemudian diputuskan oleh Sari. Keheningan kembali menyelimuti kamarku, tetapi pikiranku berdengung dengan sangat keras. Semua rencana busuk mereka kini telah terbongkar dengan sangat jelas dan terperinci di telingaku sendiri. Mereka bukan sekadar penipu, mereka adalah penjahat yang sangat berbahaya. Rasa kasihan yang mungkin sempat tersisa di sudut terkecil hatiku untuk suamiku kini benar-benar lenyap tak berbekas. Dia telah membawa serigala kelaparan masuk ke dalam rumah tangga kami. Dia layak mendapatkan semua hukuman yang akan menimpanya. Aku berdiri dari tepi tempat tidur, berjalan menuju meja rias, dan menatap pantulan wajahku di cermin. Mata yang menatap balik kepadaku bukanlah mata seorang korban yang lemah dan tidak berdaya. Itu adalah mata seorang pemburu yang sudah siap untuk melepaskan anak panahnya tepat ke jantung musuh-musuhnya. Permainan sang dalang baru saja dimulai, dan aku akan memastikan bahwa pertunjukan ini akan berakhir dengan sebuah tragedi yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Hari Jumat yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Cuaca pagi ini terlihat sedikit mendung. Seakan alam semesta turut mendukung suasana kelam yang sedang merayap di dalam rumahku. Aku bangun lebih pagi dari biasanya dan mulai mengemasi pakaianku ke dalam sebuah koper berukuran sedang. Aku memasukkan beberapa potong kemeja kerja, celana panjang, pakaian tidur, dan peralatan mandi dengan gerakan yang sangat tenang dan teratur. Suamiku berdiri di ambang pintu kamar, memperhatikan setiap gerakanku dengan sepasang mata yang menyembunyikan kegembiraan yang meluap-luap. Dia bersandar pada kusen pintu, memasang wajah murung yang sangat menjijikkan untuk dilihat. Apakah kamu harus membawa koper sebesar itu? Kamu hanya pergi selama 2 hari, sayang, ucapnya dengan nada suara yang sengaja dibuat agar terdengar keberatan dengan kepergianku. Aku menutup resleting koperku dan menoleh ke arahnya sambil memberikan senyuman lembut. Aku harus membawa beberapa pasang sepatu tambahan untuk acara peresmian nanti, Mas. Lagi pula, aku ingin bersiap-siap jika sewaktu-waktu atasanku memintaku untuk memperpanjang masa tugasku 1 hari lagi. Kamu tidak perlu khawatir. Aku pasti akan segera pulang begitu semua urusanku selesai. Suamiku berjalan menghampiriku dan memeluk tubuhku dengan erat. Dia mencium keningku berkali-kali. Aku pasti akan sangat merindukanmu. Rumah ini akan terasa sangat sepi dan kosong tanpa kehadiranmu di sini. Jaga dirimu baik-baik, ya. Jangan lupa memberiku kabar setiap kali kamu sampai di tempat tujuan. Hipokrisi yang keluar dari mulutnya membuat perutku bergejolak hebat, tetapi aku menahan diri sekuat tenaga agar tidak mendorong tubuhnya menjauh. Aku membalas pelukannya dengan kekuatan yang sama, memainkan peranku sebagai istri yang penyayang dan sangat percaya kepada suaminya dengan sangat sempurna. Aku juga akan merindukanmu, Mas. Jangan lupa mengunci semua pintu dan jendela saat malam tiba. Jaga rumah kita baik-baik saat aku tidak ada. Pesanku dengan nada penuh arti, sebuah kalimat yang sengaja aku lemparkan untuk melihat reaksinya. Suamiku hanya tertawa kecil. Tentu saja, sayang. Rumah kita akan aman di bawah pengawasanku. Sebuah taksi daring yang sudah aku pesan sebelumnya membunyikan klakson di depan rumah. Aku meraih gagang koperku dan berjalan keluar menuju teras. Suamiku membantuku memasukkan koper tersebut ke dalam bagasi mobil. Setelah melambaikan tangan untuk terakhir kalinya, aku masuk ke dalam taksi. Mobil itu perlahan bergerak meninggalkan halaman rumahku. Dari balik kaca jendela mobil, aku melihat suamiku berdiri di teras rumah. Dia melambaikan tangannya kepadaku hingga mobilku berbelok di ujung jalan. Namun, tepat sebelum mobilku sepenuhnya menghilang dari pandangannya, aku sempat melihatnya merogoh saku celananya dengan gerakan yang sangat terburu-buru, mengeluarkan ponselnya, dan menempelkan benda itu ke telinganya. Dia pasti tidak sabar untuk segera menghubungi Anita dan memberikan kabar gembira bahwa rintangan utama mereka baru saja pergi meninggalkan rumah. Kita tidak akan pergi ke bandar udara, Pak, ucapku kepada sopir taksi tersebut sesaat setelah kami keluar dari kawasan perumahan. Tolong ubah rutenya.
antarkan saya ke alamat ini. Aku menyodorkan ponselku yang menampilkan alamat rumah Sari. Sopir taksi itu mengangguk mengerti dan segera memutar arah kemudinya. Setibanya di rumah Sari, sahabatku itu sudah menungguku di ruang tamu dengan sebuah map tebal berwarna merah di atas meja. Map itu berisi seluruh bukti yang telah kami kumpulkan selama 2 hari terakhir. Ada hasil cetak tangkapan layar percakapan antara aku dan Hendra, foto-foto profil palsu Anita, bukti pernikahan sah antara Hendra dan Anita, gambar detail perangkat penyadap yang kami temukan di dalam bungkusan kopi, serta sebuah kepingan penyimpan data yang berisi rekaman suara percakapan telepon antara Hendra dan Anita saat mereka merencanakan pemerasan tersebut. Semuanya sudah siap, Vera, ucap Sari dengan wajah yang sangat tegang dan serius. Ini adalah senjata pemusnah massal yang akan menghancurkan mereka semua. Terima kasih, Sari. Kamu benar-benar sahabat terbaik yang pernah aku miliki, balasku sambil menepuk pundaknya dengan penuh rasa syukur. Sekarang, mari kita bawa semua bukti ini ke tempat yang seharusnya. Kami berdua pergi menuju kantor kepolisian tingkat resor yang berada tidak jauh dari wilayah perumahanku. Karena bukti yang kami bawa sangat lengkap, terstruktur, dan melibatkan unsur kejahatan siber serta percobaan pemerasan dengan nilai yang sangat fantastis, laporan kami langsung ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal Khusus. Aku duduk di hadapan seorang penyidik senior berpakaian preman yang memiliki tatapan mata sangat tajam. Aku menjelaskan seluruh kronologi kejadian dengan sangat tenang dan runut, tanpa menggunakan emosi atau air mata. Aku menjelaskan bagaimana suamiku masuk ke dalam perangkap perempuan bernama Anita, bagaimana sang suami dari perempuan itu menyamar menjadi kurir pengantar paket untuk memantau rumahku, dan bagaimana mereka berencana untuk menaruh kamera tersembunyi guna memeras suamiku hingga miliaran rupiah. Penyidik itu mendengarkan penjelasanku dengan saksama sambil memeriksa setiap lembar bukti yang aku berikan di dalam map merah tersebut. Ketika dia mendengar rekaman suara percakapan antara Hendra dan Anita yang membicarakan rencana penyusupan ke dalam rumahku malam ini, ekspresi wajahnya berubah menjadi sangat serius. Ini bukan kasus perselingkuhan biasa, Ibu Vera, ucap penyidik itu dengan suara berat. Ini adalah sebuah kejahatan terencana. Mereka bisa dijerat dengan pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pemerasan dengan ancaman, serta pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait perekaman rahasia privasi secara ilegal. Karena kejadian utamanya baru akan berlangsung malam ini, kita memiliki kesempatan untuk menangkap tangan mereka secara langsung di tempat kejadian perkara. Rencana operasi penyergapan pun segera disusun dengan sangat cepat. Pihak kepolisian memutuskan untuk menerjunkan sebuah tim kecil yang terdiri dari 4 orang petugas berpakaian preman. Mereka tidak akan menggunakan mobil patroli yang mencolok, melainkan akan menggunakan sebuah mobil van berwarna hitam tanpa identitas yang akan disamarkan sebagai mobil operasional teknisi jaringan internet. Malam harinya, langit menumpahkan hujan gerimis yang membuat suasana menjadi semakin gelap dan dingin. Aku, Sari, dan 2 orang petugas kepolisian duduk berdesakan di dalam mobil van hitam yang diparkir sekitar 3 rumah dari rumahku. Mesin mobil dimatikan, dan kaca jendelanya dilapisi kaca film yang sangat gelap sehingga tidak ada seorang pun yang bisa melihat ke dalam. 2 petugas lainnya bersiaga di sebuah mobil sedan yang diparkir di ujung gang perumahan untuk memblokir jalan keluar. Ketegangan di dalam mobil van itu terasa sangat kental hingga nyaris bisa disentuh. Aku menatap lurus ke arah pagar rumahku melalui celah kecil dari kaca jendela. Jam dinding di ponselku menunjukkan pukul 8 malam. Jantungku berdetak dengan ritme yang sangat cepat, memompa darah yang terasa panas ke seluruh tubuhku. Tidak lama kemudian, sebuah mobil tipe sedan berwarna putih perlahan-lahan memasuki jalan perumahan. Mobil itu bergerak tanpa suara dan berhenti tepat di depan pagar rumahku. Lampu utama mobil itu dimatikan. Pintu pengemudi terbuka, dan seorang perempuan dengan rambut panjang terurai keluar dari dalam mobil. Dia mengenakan sebuah gaun pendek berwarna merah menyala yang dipadukan dengan sebuah mantel panjang untuk menahan hawa dingin. Bahkan dari jarak sejauh ini, aku bisa mengenali bahwa perempuan itu adalah Anita. Dia berjalan dengan langkah yang dibuat sangat gemulai, merapatkan mantelnya, dan berdiri di depan pintu pagar rumahku. Belum sempat dia menekan tombol bel, pintu rumah sudah terbuka lebar. Suamiku, Dika,
berdiri di ambang pintu dengan senyum yang sangat lebar hingga memamerkan deretan giginya. Dia menyambut perempuan itu dengan sebuah pelukan hangat, seolah perempuan itu adalah cinta sejatinya yang sudah lama menghilang. Mereka berdua kemudian masuk ke dalam rumah, dan pintu utama ditutup kembali dengan sangat rapat. Aku menahan napas. Panggung sandiwara yang kosong kini telah kedatangan para pemeran utamanya. Target perempuan sudah masuk ke dalam rumah, Komandan, ucap salah seorang petugas polisi di dalam mobil melalui pesawat komunikasi radio panggilnya. Kita tunggu pergerakan target laki-laki yang akan menyusup masuk melalui pintu belakang. Sesuai dengan rencana yang mereka bicarakan di telepon, Anita masuk terlebih dahulu melalui pintu depan untuk mengalihkan perhatian suamiku. Sementara itu, Hendra pasti sedang mencari jalan untuk mengendap-endap menuju bagian belakang rumahku untuk menyusup melalui jendela yang telah dibuka kuncinya oleh istrinya. Sekitar 10 menit berlalu dengan sangat lambat. Tiba-tiba, dari arah semak-semak kosong yang berada tepat di samping rumahku, muncul sebuah bayangan gelap yang bergerak dengan sangat merunduk. Bayangan itu mengenakan pakaian serba hitam dan memakai sebuah topi yang ditarik hingga menutupi sebagian besar wajahnya. Dia memanjat tembok pembatas yang tidak terlalu tinggi dengan gerakan yang sangat terlatih, lalu melompat turun ke area pekarangan belakang rumahku. Target kedua sudah terlihat. Dia masuk melalui tembok samping menuju area belakang. Lapor petugas kepolisian dengan suara berbisik namun sangat tegas. Ibu Vera, bersiaplah. Begitu target laki-laki berhasil masuk ke dalam rumah, kita akan langsung melakukan penyergapan. Kita akan memberikan mereka kejutan terbesar dalam hidup mereka. Aku menganggukkan kepala dengan mantap. Tanganku mencengkeram erat gagang pintu mobil van. Rasa takut yang mungkin pernah ada di dalam hatiku sudah sepenuhnya digantikan oleh sebuah kepuasan yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Malam ini, kebenaran akan menghancurkan kebohongan. Dan aku tidak sabar untuk melihat wajah suamiku ketika topeng kesombongannya terkoyak habis di hadapan hukum dan di hadapan mataku sendiri. Aku siap, bisikku pelan. Panggung ini sudah sepenuhnya berada di bawah kendaliku. Suasana di dalam mobil van terasa semakin menyesakkan napas. Mataku terus terpaku pada layar monitor kecil yang dipegang oleh salah seorang petugas kepolisian. Monitor itu terhubung dengan kamera pengawas nirkabel berukuran sangat kecil yang sudah Sari selipkan di dekat ventilasi udara dapur rumahku sore tadi sebelum kami pergi ke kantor polisi. Melalui layar itu, aku bisa melihat dengan jelas situasi di area belakang rumah. Jendela kaca yang menghadap ke taman belakang, yang seharusnya selalu terkunci rapat setiap malam, kini terlihat sedikit terbuka, menyisakan sebuah celah yang cukup lebar untuk dimasuki oleh lengan orang dewasa. Anita telah menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Sambil merayu suamiku di ruang depan, dia pasti mencari alasan ke dapur, mungkin untuk mengambilkan minuman, dan memanfaatkan kesempatan itu untuk membuka pengunci jendela. Bayangan hitam yang melompat dari tembok samping tadi kini perlahan-lahan mendekati jendela tersebut. Laki-laki itu, Hendra, berdiri mengendap-endap. Dia mendorong daun jendela hingga terbuka lebih lebar, lalu mencondongkan separuh tubuhnya ke dalam. Gerakannya sangat gesit, membuktikan bahwa ini bukanlah kali pertama dia melakukan hal semacam ini. Dalam hitungan detik, seluruh tubuhnya sudah berhasil menyusup masuk ke dalam ruang dapur rumahku. Target kedua sudah berada di dalam rumah, lapor petugas kepolisian yang memegang monitor dengan nada suara yang sangat tenang namun penuh peringatan. Semua unit bersiap di posisi masing-masing. Tunggu aba-aba dariku. Hendra berjalan berjingkat melintasi ruang dapur, mengarah menuju ruang keluarga. Dia merogoh tas ransel kecil yang dibawanya dan mengeluarkan sebuah perangkat yang bentuknya mirip dengan alat perekam yang aku temukan di dalam bungkusan kopi. Dia mulai mencari sudut yang tepat, memanjat kursi makan dengan sangat hati-hati, dan menempelkan alat tersebut tepat di atas rak pajangan yang menghadap langsung ke arah sofa ruang tengah. Di ruang tengah itu, di atas sofa favoritku, suamiku dan Anita sedang duduk berdekatan. Suara televisi sengaja dinyalakan dengan volume yang cukup keras untuk menyamarkan suara dari luar. Suamiku tampak sangat menikmati setiap sentuhan dan rayuan menjijikan yang diberikan oleh Anita. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa sebuah kamera pengintai baru saja terpasang tepat di atas kepala mereka, siap untuk merekam setiap gerakan kotor mereka dan mengubahnya menjadi sebuah senjata pemerasan yang bernilai miliaran rupiah. Setelah memastikan kamera itu terpasang dengan kuat,
Hendra mengalihkan pandangannya ke arah pintu ruang kerja suamiku yang letaknya tidak jauh dari ruang keluarga. Di dalam ruangan itu, suamiku menyimpan sebuah berangkas kecil yang berisi surat-surat berharga, perhiasan peninggalan mertuaku, dan sejumlah uang tunai cadangan. Aku tahu bahwa selain merekam video, Hendra juga berniat menguras harta benda yang bisa dia bawa dengan mudah malam ini. Dia bergerak menuju ruang kerja. Ucapku dengan suara setengah berbisik, memberitahukan arah tujuan Hendra kepada petugas polisi. Ini saat yang tepat. Komandan petugas yang duduk di kursi depan mengangguk tegas. Unit 1, blokir pintu depan. Unit 2, blokir pintu belakang. Kita masuk sekarang. Petugas yang duduk di sampingku membuka pintu geser mobil van dengan gerakan yang sangat halus. Aku dan Sari ikut turun dari mobil. Udara malam yang lembab langsung menerpa wajahku. Kami berjalan cepat tanpa mengeluarkan suara tapak kaki sedikit pun menuju halaman rumahku. Dua petugas dari mobil sedan yang bersiaga di ujung gang sudah berlari menyelinap ke arah pekarangan belakang untuk memotong jalur pelarian Hendra. Sementara itu, aku dan komandan petugas berdiri tepat di depan pintu utama rumahku. Jantungku berdentum sangat kencang menabrak tulang rusukku. Ini adalah momen yang sudah aku tunggu-tunggu sejak kemarin malam. Momen di mana aku akan meruntuhkan seluruh dunia palsu yang telah dibangun oleh laki-laki pengkhianat itu. Aku mengeluarkan kunci cadangan rumahku dari dalam saku jaket. Dengan tangan yang sedikit gemetar karena lonjakan adrenalin, aku memasukkan anak kunci itu ke dalam lubang kunci, memutarnya 2 kali, lalu mendorong gagang pintu ke bawah. Pintu utama terbuka tanpa suara decitan karena aku selalu rutin memberikan pelumas pada engselnya. Kami melangkah masuk ke dalam ruang tamu yang temaram. Dari arah ruang keluarga, suara tawa manja Anita dan suara berat suamiku terdengar sangat jelas mengalahkan suara televisi. Aku berjalan mendahului petugas polisi, melangkah dengan sangat anggun dan percaya diri bagaikan seorang ratu yang sedang memasuki ruang singgasananya. Aku berdiri tepat di ambang pintu penghubung antara ruang tamu dan ruang keluarga. Mereka berdua sedang duduk berpelukan di atas sofa. Kemeja suamiku sudah terbuka sebagian, dan tangan Anita sedang membelai dada suamiku. Wajah mereka saling berdekatan. Sebuah pemandangan yang seharusnya menghancurkan hati seorang istri, tetapi bagiku saat ini, pemandangan itu hanyalah sebuah pertunjukan komedi yang sangat murahan. Aku mengulurkan tanganku ke arah dinding di sampingku, dan menekan saklar lampu utama. Lampu gantung berbahan kristal di langit-langit ruang keluarga menyala dengan sangat terang benderang, menyilaukan mata. Cahaya itu menampar wajah mereka berdua secara tiba-tiba. Suamiku dan Anita tersentak kaget bagaikan 2 ekor tikus yang tertangkap basah di bawah cahaya senter. Mereka melepaskan pelukan dengan sangat cepat dan menoleh ke arahku dengan mata terbelalak lebar. Waktu seolah berhenti berputar di dalam ruangan itu. Suamiku menatapku dengan mulut setengah terbuka. Wajahnya yang tadi memerah karena gairah kini berubah menjadi sepucat mayat yang baru saja diangkat dari liang lahat. Matanya mengerjap berkali-kali, seolah mencoba menyadarkan dirinya dari sebuah mimpi buruk yang sangat mengerikan. Dia pasti tidak percaya bahwa istrinya, yang seharusnya berada di luar kota pada malam ini, tiba-tiba berdiri di hadapannya dengan tatapan sedingin es. Vera. Suara suamiku keluar seperti sebuah cicitan pelan yang menyedihkan. Kakakmu, bukannya kamu ada di luar kota? Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman yang sama sekali tidak mencapai kedua mataku. Kejutan, ucapku dengan nada datar yang menggema di seluruh penjuru ruangan. Di saat yang bersamaan, terdengar suara keributan yang sangat keras dari arah dapur. Suara benda jatuh, disusul oleh suara teriakan tertahan dan suara bantingan keras ke lantai. Hendra, yang sedang berusaha membongkar pintu ruang kerja, berhasil disergap dan dilumpuhkan oleh 2 petugas polisi dari pintu belakang. Mendengar suara keributan itu, Anita melompat dari sofa. Wajah cantiknya kini diselimuti oleh kepanikan yang luar biasa. Dia menatap ke arah dapur dengan mata membelalak, lalu menatapku dengan napas yang memburu. Sandiwara perempuan manjanya runtuh seketika. Dia mencoba mencari jalan untuk melarikan diri, tetapi komandan petugas polisi sudah melangkah maju dari belakangku, menghalangi satu-satunya jalan keluar melalui pintu depan. Jangan bergerak. Kami dari kepolisian, teriak komandan petugas dengan suara menggelegar.
Dua petugas dari arah dapur menyeret Hendra yang tangannya sudah diborgol ke belakang. Laki-laki berjaket hitam itu meronta-ronta dengan sisa tenaganya. Tetapi kuncian petugas kepolisian terlalu kuat untuk dia lawan. Ketika Hendra diseret masuk ke ruang keluarga dan wajahnya terlihat dengan jelas di bawah cahaya lampu, tubuh Anita seketika melemas. Dia jatuh terduduk di atas lantai marmer, menyadari bahwa permainan mereka telah berakhir dengan kehancuran total. Suamiku, yang masih tidak memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi, menatap Hendra dan Anita secara bergantian dengan wajah kebingungan yang sangat dungu. Polisi? Ada apa ini? Siapa laki-laki ini? Kenapa dia bisa ada di dalam rumahku? Tanya suamiku dengan nada suara yang bergetar hebat. Dia menoleh ke arahku dengan tatapan memohon penjelasan. Aku melipat kedua tanganku di depan dada dan berjalan mendekatinya perlahan. Aku menatap lurus tepat ke dalam bola matanya yang dipenuhi ketakutan. Kamu ingin tahu siapa laki-laki yang baru saja ditangkap di rumahmu ini, Mas? Tanyaku dengan nada suara yang tenang, namun terasa sangat tajam menyayat harga dirinya. Laki-laki ini adalah orang yang mengantarkan paket kopi ke rumah kita beberapa malam yang lalu. Dia juga adalah orang yang akan memasang kamera pengintai di ruangan ini untuk merekam adegan mesummu. Aku mengalihkan pandanganku ke arah Anita yang masih terduduk gemetar di lantai, lalu kembali menatap suamiku. Dan satu hal lagi yang paling penting yang harus kamu ketahui, suamiku yang sangat pintar. Laki-laki berjaket hitam itu adalah suami sah dari perempuan cantik yang baru saja kamu peluk di atas sofa itu. Pernyataan itu menghantam wajah suamiku bagaikan sebuah pukulan telak tak kasat mata. Dia terhuyung mundur hingga punggungnya menabrak sandaran sofa. Napasnya tersengal-sengal. Egonya sebagai seorang laki-laki mapan yang merasa bisa mempermainkan perempuan kini hancur lebur menjadi debu. Dia baru menyadari bahwa selama ini, dia bukanlah seorang pemburu yang sedang berselingkuh dengan gadis cantik. Dia hanyalah seekor mangsa bodoh yang sedang digiring masuk ke dalam rumah pemotongan hewan oleh sepasang sindikat penipu ulung. Tidak mungkin. Gumam suamiku dengan mata berkaca-kaca. Dia menatap Anita dengan pandangan tidak percaya. Kamu sudah bersuami? Kalian menjebakku. Anita tidak menjawab. Dia hanya menundukkan wajahnya dalam-dalam, menyembunyikan rasa malunya. Aku menatap suamiku yang terlihat sangat rapuh dan menyedihkan di hadapanku. Tidak ada lagi rasa cinta, tidak ada lagi rasa hormat. Yang tersisa hanyalah rasa muak yang tidak berujung. Pintu rumah ini telah terkunci dari luar sejak awal, dan aku sendirilah yang memegang kunci untuk menghancurkan mereka semua di dalamnya. Ruang keluarga yang biasanya menjadi tempat paling hangat di rumah ini, kini terasa sedingin ruang penyiksaan. Petugas kepolisian bertindak dengan sangat cepat dan profesional. Mereka mengumpulkan barang bukti, termasuk kamera mini yang sudah berhasil dipasang oleh Hendra di atas rak pajangan, serta alat pembobol gembok yang dia bawa di dalam tas ranselnya. Sari berdiri di sudut ruangan dengan wajah puas, memegang ponselnya dan merekam seluruh kejadian penangkapan itu. Dia ingin memastikan bahwa tidak ada satupun dari mereka yang bisa memutarbalikkan fakta di kemudian hari. Hendra dan Anita digiring untuk berdiri berdampingan. Wajah sepasang suami istri penipu itu terlihat sangat menyedihkan. Kesombongan dan tawa renyah yang sempat aku dengar melalui sadapan telepon kini berganti dengan rintihan ketakutan. Bapak Hendra dan Ibu Anita, kalian berdua resmi kami tahan atas tuduhan percobaan pemerasan dengan ancaman, pelanggaran privasi dengan melakukan perekaman ilegal di rumah orang lain, serta percobaan pencurian, ucap komandan petugas dengan suara tegas yang menggema di seluruh ruangan. Semua bukti percakapan dan niat jahat kalian sudah kami kantongi dengan lengkap. Silakan berikan penjelasan kalian nanti di ruang interogasi. Hendra mencoba meronta untuk terakhir kalinya, menatapku dengan tatapan penuh amarah. Perempuan iblis. Kamu menjebak kami. Kamu sengaja memberikan jadwal palsu agar kami masuk ke rumah ini. Teriaknya dengan putus asa. Aku membalas tatapannya dengan sangat tenang. Aku tidak pernah mengundang kalian untuk masuk ke dalam rumahku dan memasang kamera pengintai, bukan? Niat kotor itu berasal dari kepala kalian sendiri. Aku hanya memberikan sedikit karpet merah agar kalian lebih cepat sampai ke penjara. Bawa mereka pergi, Pak. Kedua petugas polisi itu segera menggiring Hendra dan Anita keluar dari rumahku menuju mobil van hitam yang sudah menunggu di luar.
Tangisan Anita yang memelas ampun menggema hingga ke teras. Sebelum akhirnya suara itu menghilang tertelan oleh deru mesin mobil yang melaju membelah malam. Kini, yang tersisa di dalam ruang keluarga itu hanyalah aku, Sari, dan suamiku. Suamiku masih berdiri membeku di dekat sofa. Wajahnya dipenuhi keringat dingin. Dia menatap sekeliling ruangan yang kini terasa sangat sunyi, seolah masih mencoba mencerna badai besar yang baru saja menghantam kehidupannya dalam waktu kurang dari 15 menit. Tiba-tiba, dia menjatuhkan dirinya ke lantai marmer. Dia bersimpuh di hadapanku, merangkak maju, dan mencoba memeluk kedua kakiku. Tangisannya pecah. Suara isak tangisnya terdengar sangat menyedihkan, memecah keheningan malam. "Vera, sayangku, tolong maafkan aku," ratapnya dengan suara yang terputus-putus. Air matanya membasahi celana panjangku. "Aku bodoh. Aku sangat bodoh. Aku sama sekali tidak tahu bahwa perempuan itu adalah seorang penipu. Dia merayuku, dia membuatku buta. Aku berjanji, aku bersumpah demi Tuhan, aku tidak akan pernah mengulangi kesalahan ini lagi. Tolong jangan tinggalkan aku. Vera, kamu sudah menyelamatkanku dari pemerasan itu. Itu membuktikan bahwa kamu masih mencintaiku, kan? Kamu masih peduli padaku, kan?" Mendengar kata-kata yang keluar dari mulutnya, aku merasakan sebuah rasa muak yang sangat luar biasa merayap naik ke tenggorokanku. Laki-laki ini benar-benar memiliki tingkat kepercayaan diri yang sangat menjijikkan. Dia mengira bahwa semua yang aku lakukan malam ini, semua rencana rumit yang aku susun, adalah demi untuk menyelamatkannya karena aku masih mencintainya. Aku melangkah mundur satu langkah, melepaskan cengkeraman tangannya dari kakiku dengan gerakan yang sangat kasar. Aku menatapnya dari atas ke bawah dengan pandangan merendahkan, tatapan yang biasa aku berikan kepada kotoran yang menempel di sol sepatuku. "Menyelamatkanmu?" Ulangku dengan nada suara yang sangat dingin, sebuah nada yang membuat suamiku seketika menghentikan tangisannya dan mendongak menatapku dengan wajah ketakutan. "Kamu benar-benar mengira aku melakukan semua ini untuk menyelamatkanmu, Mas?" Aku tertawa kecil, sebuah tawa yang terdengar sangat kering dan kosong. "Dengar baik-baik, Dika," ucapku dengan suara tegas, memanggil namanya secara langsung tanpa menggunakan panggilan sayang yang selama ini aku gunakan. "Aku melaporkan mereka ke polisi bukan untuk menyelamatkan karirmu atau nama baikmu. Aku melakukannya untuk menyelamatkan rumahku. Aku menyelamatkan harga diriku. Aku tidak akan membiarkan ada pencuri kotor yang masuk ke dalam wilayahku dan mengambil sepeser pun uang yang ada di dalam brankasku. Kalau saja mereka memerasmu di kamar hotel dan menguras semua uang yang ada di rekening pribadimu, aku tidak akan peduli sedikit pun. Aku akan duduk diam sambil meminum teh dan menonton kehancuranmu dengan sangat puas." Wajah Dika kembali menjadi pucat pasi. Kata-kataku menghancurkan sisa-sisa harapan terakhir yang dia miliki. "Kakakmu tidak mungkin mengatakan hal itu, Vera. Kita sudah menikah selama 3 tahun. Kita berjanji untuk saling memaafkan," ucapnya dengan suara bergetar. "Janji itu sudah kamu hancurkan sendiri pada malam pertama kamu membalas pesan dari perempuan itu, balasku tanpa belas kasihan." Aku memberikan isyarat kepada Sari melalui pandangan mataku. Sari mengangguk mengerti. Dia berjalan menuju ruang tamu dan kembali beberapa saat kemudian dengan membawa koper berukuran sedang yang tadi pagi aku masukkan ke dalam bagasi taksi. Sari meletakkan koper itu di hadapan Dika. "Itu adalah kopermu, bukan koperku," ucapku sambil menunjuk koper tersebut. "Sari sudah membantuku mengemasi sebagian besar pakaianmu dan barang-barang pribadimu sejak sore tadi saat kamu sedang berada di kantor. Kunci mobil, kartu kredit yang atas namaku, dan semua akses rumah ini sudah aku cabut." Dika menatap koper itu dengan mata membelalak. "Vera, kamu mengusirku? Ini rumah kita." "Ini rumahku," ralatku dengan tegas. "Sertifikat rumah ini atas namaku, dibeli dengan uang tabunganku sebelum kita menikah. Mulai malam ini, kamu tidak lagi memiliki tempat di rumah ini." Aku berjalan mendekati meja kaca di ruang keluarga, mengambil sebuah map tipis berwarna biru yang sudah aku siapkan sejak siang tadi, dan melemparkannya ke atas lantai, tepat di depan lututnya yang masih bersimpuh. Dan itu adalah hadiah perpisahan dariku untuk suami bodoh yang tidak tahu cara menghargai istrinya. Lanjutku. Itu adalah draft surat gugatan cerai.
Pengacaraku akan menghubungi kantormu pada hari Senin pagi. Jika kamu mencoba mempersulit proses perceraian ini, aku tidak akan segan-segan untuk memberikan salinan rekaman bukti perselingkuhanmu dengan anggota sindikat pemerasan itu kepada pimpinan di perusahaanmu. Aku yakin, mereka tidak akan senang memiliki seorang manajer yang moralnya sangat rendah dan mudah tertipu. Tubuh Dika merosot sepenuhnya ke lantai. Dia menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Terdengar suara tangisan penyesalan yang sangat keras dan memilukan dari balik telapak tangannya. Dia telah kehilangan segalanya malam ini. Dia kehilangan harta yang ingin dia lindungi, kehilangan selingkuhan cantiknya yang ternyata adalah seorang penipu, dan yang paling parah, dia telah kehilangan istri yang selama ini selalu berdiri di belakangnya. Sari, tolong bantu Tuan Dika untuk membawa kopernya ke depan pintu gerbang. Pastikan dia tidak meninggalkan barang apapun di dalam rumahku. Perintahku kepada Sari. Aku membalikan badan dan berjalan menaiki tangga menuju kamarku di lantai 2, meninggalkan Dika yang masih menangis meraung-raung meratapi kebodohannya di ruang keluarga. Aku tidak menoleh ke belakang sedikitpun. Punggungku tegak, dan langkahku terasa sangat ringan. Malam ini badai telah berlalu. Rumah ini mungkin akan terasa sangat sepi mulai esok hari, tetapi setidaknya udara di dalam rumah ini akan kembali terasa bersih, bebas dari bau kebohongan dan pengkhianatan. Aku menutup pintu kamarku dengan tenang. Permainan telah usai, dan sang dalang telah berhasil menutup pertunjukan ini dengan sebuah kemenangan yang sangat gemilang.